Sehingga ulun harus bisa memastikan siapa ketika dia bekerja dengan kami itu menambah kebaikan dia di sini. Oke. Sehingga ulun selalu mengatakan kepada mereka tuh tidak masalah melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak masalah istilahnya tuh kalau merugikan ulun. Seperti itu. Tapi jangan sampai gitu ya? Mereka bermasalah terkait perkara langit. Kalau misalnya blender hilang, gerobak terbalik, bangun kesiangan, itu no problem. Itu kita maafkan. Tapi kalau sudah perkara langit misalnya, mereka menunda sholat, mereka tidak menjaga pergaulan, hal-hal yang sebenarnya menghinakan diri mereka sendiri. Maka kami itu tidak main-main. Pengusaha sekarang itu menjadi penentu sebuah kebijakan. Coba kalau kita melihat bahwa tidak ada satupun hari ini yang itu tidak tunduk dengan pengusaha, siapapun dia. Bahkan Amerika sekalipun, dia pun juga tunduk dengan pengusaha. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Lewat daerah Cempaka Banjarmasin, tempat satu ini bener-bener bikin penasaran nih guys. Soalnya selalu aja orang pada ngantri di situ. Kirain toko sembako atau apa gitu ya. Ternyata ini outlet es cappuccino cincau. Di sini tiap hari orang pada ngantri loh. Belum pernah aku lihat sebelumnya jual es cappuccino cincau ini bisa konsisten gini orang pada ngantri. Bahkan kata salah satu pegawainya pernah satu pembeli itu ngebungkus sampai 70 cup atau 70 gelas cappuccino cincau. Masya Allah. Kalau sekali bungkus 5 atau 10 itu katanya udah biasa katanya. Sudah ada di 14 titik loh Abu D ini di kota Banjarmasin aja. Itu belum di luar kotanya ya. Nah, ini nggak bisa dibiarin nih. Mesti diinvestigasi. Apa ini resepnya sampai kayak gini nih ya jual es cappuccino cincau ya. Yuk langsung kita samperin aja ya, ownernya ya. Ngobrol bareng sama beliau, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspira Movie. Hari ini perdana kita syuting malam hari dengan sosok yang istimewa di hadapan saya. Wah, Masya Allah. Masih muda, sukses. Ya, karyanya banyak, usahanya di mana-mana. Mas Budi Permana. Iya. Tapi lebih sering dipanggil Mas Budi ya? Budi. Okay, Kak Budi biasanya. Kak Budi. Kalau saya panggilnya gimana nih? Bebas aja, bro. Bebas aja. Bro aja ya. Masa gini. Oke, Mas Budi aja deh ya. Oke. Mas Budi. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, asbana imanan. Masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan menjadi hamba Allah senantiasa malam rezekinya, mohon ampunannya. Jadi Mas Budi ini itu kan saat ini bisnis utamanya adalah minuman dingin cappuccino cincau yang mereknya Abu D ya kan. Iya, Abu D. Jadi sahabat-sahabat Inspira Movie khususnya di Banjarmasin mungkin sering banget tuh ngelihat cappuccino cincau Abu D di mana-mana gitu ya, banyak gitu ya. Ini ownernya. Kalau mau tahu ini ownernya nih ya. Jadi yang membuat saya menarik perhatian gitu ya. Pernah lewat di satu tempat itu dekatnya Masjid Al Jihad itu kayaknya daerah Cempaka ya, daerah Cempaka. Di situ tuh saya lihat banyak orang berkerumun gitu. Saya pikir nih jual apa gitu ya. Pas saya lihat jual cappuccino cincau. Itu cukup wow. Iya. Karena kalau kita kita istilahnya secara ininya ya, cappuccino cincau satu dan yang lain ya paling 11-12 lah. Iya, sama-sama cappuccino yang pasti. Ya, pastinya sama-sama cappuccino cincau. Nah, tapi mengapa? Faktor apa sih yang kemudian kok
bisnisnya begitu, ibaratnya orang tuh menggilai betul dan kayaknya banyak banget karyawan di situ. Iya. Mungkin bisa diceritakan dong. Yang pertama, sebenarnya cappuccino cincau Abude ini kan terinspirasi dari minuman kecapean. Jadi sebelum kita membuat itu, sebenarnya kita lebih dulu survei ke kafe-kafe. Yang biasanya kalau kita beli kan harganya 25.000, 30.000. Mungkin kalau 2022 sekarang itu harganya sampai 50, 60, 70. Nah dari situlah kita berpikir bagaimana kita bisa membuat minuman yang levelnya itu kafe, tapi harga kaki lima. Harga murah. Akhirnya tercetuslah Abude. Dan memang kita bikin itu nggak main-main. Jadi lu membuat 2 syarat agar produk itu layak untuk di launching. Apa itu? Yang pertama dari sisi produk itu wajib halal dan thayyib paling tidak. Kemudian yang kedua dari sisi kualitas rasa itu wajib ketika orang nyoba itu bikin kangen. Sehingga memang sebelum kami launching itu kami SKB dulu, studi kelayakan. Jadi kita sebar ke orang-orang bahwa jangan sampai ketika dia merasa itu ada yang kecewa. Paling kadang dari semua orang yang kita survei itu 70% itu setuju. Karena kan kita tidak mungkin bisa memenuhi harapan semua lidah manusia. Sehingga kita ambillah mayoritas. Makanya ketika orang minum kita berusaha kayak apa ketika orang sudah minum cappuccino ini dia kangen dan dia terlalu kepikiran kalau nggak minum itu. Tiada hari tanpa cappuccino. Itu yang pertama. Tapi dari sisi yang terpenting juga selain itu kan dari sisi kapasitas kita sebagai individu memahami strategi bisnis lah. Tapi strategi lainnya juga di cappuccino itu sebenarnya kita open. Jadi kalau tadi bertanya berapa banyak karyawannya, sebenarnya siapapun boleh bergabung di Abude. Meskipun kita sudah tidak perlu. Jadi siapapun boleh gabung selama dia memenuhi syarat. Apa syarat kita? Ya tadi kalau misalnya perempuan dia berkerudung, nutup aurat. Laki-laki misalnya menjaga sholat dan sebagainya. Itu kita terima. Meskipun kita sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa kita terima? Karena kita menganggap bahwa setiap yang bergabung ke kita itu mereka membawa rezekinya masing-masing di kepalanya. Jadi bukan kita yang menggaji mereka. Sehingga ketika mereka datang itu kita yakin bahwa mereka sendiri sudah ada rezeki gitu nah. Tinggal kita kada paham kan di kepala mana yang rezekinya itu paling banyak. Nah karena kita kada tahu itu ya terima aja semuanya banyak Kak. Jangan-jangan di kepala si D, jangan-jangan si E yang ternyata memang menjadikan rumah Abude ini semakin besar semakin tinggi. Makanya kita mix aja, terima aja. Yang penting dia jadi hamba Allah yang taat, dia bekerja dengan baik dan dia bekerja itu jadi pahala. Ngapain kalau jadi dosa kan saya. Berapa orang sekarang yang ada di outlet di Cempaka itu? Kalau di Cempaka itu 70-an di grupnya itu. Itu Cempaka. Cappuccino Cincau karyawan 70 orang. Enggak masuk setiap hari enggak sih itu. Ya tapi totalnya segitu. Ya, itu ngaturnya gimana? Jadi memang kita itu jam kerjanya gimana? 70 orang. Yang pertama, kebanyakan kan yang kerja dengan kita tuh mahasiswa. Dan mahasiswa tuh memang dia tidak hanya sibuk kuliah, tapi dia juga ada organisasi dan lain-lain. Makanya kita berpikir kayak apa hari ini orang tidak punya alasan, tidak ada waktu. Makanya kita bikinlah konsep di Abude itu yang pertama untuk bisa bekerja dengan kita itu akadnya itu per jam. Kenapa per jam? Yang pertama untuk memenuhi harapan mahasiswa tadi, sehingga sesibuk apapun dia bisa kerja, karena dia bisa memilih jam kerjanya kapanpun dia mau masuk. Oh gitu? Ya. Kemudian yang kedua kami merasa dengan akad per jam itu lebih memenuhi hak dia. Dia itu bisa memenuhi haknya, kami pun juga bisa memenuhi hak mereka, karena kita lebih mudah menghitungnya. Beda kalau paket misalnya, kita nggak tahu, jangan-jangan dia bekerja lebih dari itu. Atau sebaliknya dia bekerja kurang dari itu. Sehingga kan itu agak sulit kita itu akadnya, maka akad yang lebih mudah itu akad per jam. Sehingga sebagaimana dia kerja, itulah gaji dia. Itulah hak yang dia terima. Jadi per jam ya? Berarti ada yang sejam 2 jam gitu? Ada, sebenarnya bebas saja. Bahkan kalaupun dia cuma 1 jam aja misalnya, dia datang kan assalamualaikum, dia bulik. Itu pun tidak apa-apa juga. Bahkan di kita itu sebenarnya setiap orang yang datang ke outlet itu dia punya hak boleh ngambil di situ. Boleh ngambil cappuccino misalnya atau pentol misalnya. Kenapa? Karena kita anggap ketika dia itu datang ke tempat kerja walaupun cuma kangen dengan temannya atau sekedar menengok misalnya. Maka itu dia boleh karena kita anggap dia ketika hadir di sana itu membawa rezekinya. Gitu. Sehingga kita hargai keadaannya di situ. Unik banget ya. Jadi sebanyak-banyaknya orang ngelamar diterima. Iya, boleh. Terus abis itu bebas milih jam kerjanya. Iya, nanti biasanya mereka lapor jam 6 atau jam 7 pagi. Setelah itulah saya susun biasanya. Unik ya. Kalau biasanya perusahaan itu kan aturannya ketat banget, ribet banget, bahkan sampai cari waktu sholat aja kadang-kadang susah. Iya, bisa juga itu. Lagi swasta lah. Iya. Tapi dengan cara seperti ini bahkan
Allah begitu memudahkan begitu ya. Ya, karena tetap saja bisnis itu kan sebenarnya tidak sekadar untung rugi. Tapi hal yang lebih penting dari bisnis itu sebenarnya surga dan neraka. Wow. Oke. Makanya ketika kita berbisnis sebenarnya kan tujuan utamanya ya kalau sekadar keuntungan semua orang juga bisa. Kalau sekadar omset ya siapapun juga bisa. Kalau sekadar bisnis itu tumbuh juga ya semua orang baik muslim non muslim, orang ahli maksiat, orang baik juga semua bisa gitu kan. Kalau sekadar berkembang semua juga bisa. Tinggal yang paling penting kan sebenarnya tidak hanya itu. Ada hal yang paling penting dalam bisnis itu yaitu berkah. Apa itu berkah? Kalau kata Imam Al-Ghazali kan itu ziyadatul khair. Sehingga ketika kita masuk dalam dunia itu memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika kita melakukan satu kebaikan, kita dimudahkan lagi untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, kalau bisnis tidak memfasilitasi untuk itu, maka berarti kita bisa bertanya-tanya, jangan-jangan ada yang salah dengan bisnis kita. Nah, itu pun juga berlaku bagi tim yang bekerja dengan kami. Sehingga ulun harus bisa memastikan siapa ketika dia bekerja dengan kami itu menambah kebaikan dia di sini. Oke. Sehingga ulun selalu mengatakan kepada mereka tuh tidak masalah melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak masalah istilahnya tuh kalau merugikan ulun. Seperti itu. Tapi jangan sampai gitu ya? Mereka bermasalah terkait perkara langit. Karena kalau perkara dunia itu kan remeh-temeh. Yang kata Allah itu tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Sehingga ulun selalu menyampaikan kepada mereka jangan sampai kita tuh bertengkar, kita tuh putus hubungan karena perkara yang Allah anggap ini lebih hina. Bahkan dari bangkai sekalipun. Tapi kalau sudah perkara langit misalnya, mereka menunda sholat, mereka tidak menjaga pergaulan, hal-hal yang sebenarnya menghinakan diri mereka sendiri. Maka kami itu tidak main-main. Ketat sudah. Ketat gitu ya. Tapi kalau misalnya blender hilang, gerobak terbalik, bangun kesiangan, itu no problem. Itu kita maafkan. Karena itu masih masalah perkara dunia. Artinya mereka lalai-lalai seperti itu, kita senyum aja. Selama mereka tidak merugikan diri mereka sendiri. Tapi kalau sudah merugikan diri mereka sendiri, maghrib nih masih nongkrong duduk di atas motor misalnya, itu sudah kita nggak main-main, itu sudah kita stop. Karena kan sayang sudah dunia ini sedikit, mati masuk neraka gitu. Jangan sampai gitu. Menarik ya sahabat ya. Jadi banyak teman saya dulu gitu ya, itu ya nggak teman-teman saya, ya pada umumnya. Bisnis itu lebih sensitif kalau terkait aset gitu ya. Wah ini rusak. Ganti kamu, di sidang ganti, Tapi kalau misalnya dia melanggar etika atau misalnya adab dalam bisnis, terkait agama tadi, terkait urusan-urusan religi, itu bagi perusahaan no problem malah. Gitu. Malah bisa jadi bukan jadi perhatian utama mereka. Betul. Karena memang asas di era kapitalis sekarang itu memang asasnya itu ya profit. Nggak ada profit ya. Jadi nggak peduli dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat di era sekarang tuh malah sebaliknya. Mereka berusaha melakukan segala cara untuk bisa untung. Mereka tidak lagi bertanya apa itu hukumnya. Termasuk muslim sekalipun. Dan nggak peduli juga terkait pengembangan karakter si manusia itu ya. Mau tambah imannya tambah bagus, apa mau jeblok bodoh amat. Yang penting profit. Yang penting mereka SOP-nya sudah perusahaan. Yang penting mereka menjalankan apa yang diperintah perusahaan. Setelah itu di luar mereka mau ngapain gitu. Dan dengan cara-cara unik yang tanda kutip aneh tapi positif ya. Itu bisnis tetap berjalan dengan baik. Justru banyak hal yang kami dapatkan itu melebihi nilainya itu dari materi yang kami dapatkan. Serius. Sebanyak-banyaknya kita dapat materi, paling kan senangnya itu sebentar. Walaupun kita omset 100 miliar, 1T, 10 triliun. Ya semua kita sama lah, makan cuma 1 piring, 2 piring. Ya tidur sama lah di kasur. Ya tidurnya kayak gitu aja gitu nah. Punya mobil juga kalaupun 10 ya nikmatnya sama aja dengan 1. Walaupun mobilnya yang high atau bawah. Gak bisa sekali nyetir 10 mobil gitu ya. Iya, kalau sama. Kita tuh intinya terbatas. Oke. Gitu. Hanya saja ketika kita merasa bisnis kita itu berkah, maka ada kenikmatan yang itu tidak diberikan di luar hal itu. Apa itu? Yaitu kenikmatan manisnya iman. Makanya Allah mengatakan bahwa sesungguhnya manisnya iman itu hanya bisa Allah berikan pada orang-orang takwa, pada orang-orang yang mentaatinya, pada orang-orang yang menjaga dirinya. Dan manisnya iman itu tidak bisa digambarkan dengan jutaan kata-kata. Karena kenikmatan itu murni pemberian. Sehingga bisa jadi memang tim kita itu mungkin gajinya nggak seberapa. Uang mereka juga nggak terlalu banyak. Tapi ulun meyakini bahwa kebahagiaan yang mereka dapat itu mungkin bisa jadi melebihi orang-orang yang omsetnya banyak. Karena di kami itu tidak hanya dijaga ketika dia bekerja. Bahkan di luar pekerjaan pun tetap kami pantau. Aktivitas mereka, keseharian mereka, kegiatan mereka, bagaimana mereka di rumah, sholat mereka, pergaulan mereka. Wow. Itu kita pantau semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Itu. Apa namanya?
Dan sahabat, jangan salah ya, dengan pola-pola yang tadi, itu sampai saat ini orang itu bela-belain beli franchise-nya beliau ini sampai di nominal, kalau menurut saya jualan minuman dingin seharga franchise harga 45 juta, itu ya bener ya? Iya. Sampai segitu ya? Yang sekarang. Itu kayaknya kan masuk akal ya. Nggak lembutnya apa? Iya bener kan. Sorry kan kita kadang-kadang banyak ngobrol dengan teman-teman yang lain kan, ada produk kayak misalnya kebab segala macam itu ya. Iya. Saya tahu juga Mas bisa jadi di bawah itu harganya. Iya. Jadi ini kalau kita bilang minuman dingin es lah ya seperti itu. Sampai segitunya. Artinya cara-cara yang dilakukan oleh Mas Budi ini itu justru cara-cara yang paling luar biasa untuk membangkitkan dari, tidak hanya dari sisi segi bisnis, tapi dari sisi spiritual para karyawannya juga ya. Iya. Dan itu untungnya double berarti ya. Gak cuma profit semata. Iya. Dan memang yang kedua lah yang paling penting sebenarnya. Iya. Apa keadaan kita yang ketika di akhirat. Masya Allah. Dan itu memang intinya. Aduh, seger ya ngomong kayak gini itu. Karena coba kalau misalnya kita membayangkan ya, siapa sih orang terkaya misalnya hari ini? Anggap aja misalnya Elon Musk ya. Ini contoh aja ya. Jangan di-postnya Elon Musk. Contoh aja. Misalnya Elon Musk misalnya. Artinya kekayaannya luar biasa. Bayangkan kalau esok dia meninggal dunia. Kemudian ketika dia meninggal dunia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, anggaplah dia diajak Allah dengan siksa yang paling kecil aja misalnya. Dia memakai sandal dari neraka, kemudian panasnya naik sampai kepalanya meledak misalnya. Dan itu diulangi terus. Dan tentu Elon Musk akan merasakan sakitnya yang luar biasa. Yang kalau disebutkan dalam Al-Quran itu mereka minta beberapa permintaan. Termasuk salah satunya, ya Allah binasakan aja kami sudah sekalian. Asal jangan dikembalikan lagi. Saking putus asanya mereka. Ya, betul. Nah Elon Musk ketika merasakan itu, coba bayangkan. Tiba-tiba Allah kasih tawaran. Elon Musk gitu. Nah, kira-kira mau nggak memberikan semua yang dia miliki di dunia itu sebagai tiket dia ke surga? Menurut Mas, kira-kira Elon Musk pastinya dia nggak akan pikir panjang, dia langsung mau. Benar-benar. Hanya saja kan tawaran itu nggak pernah Allah berikan di dunia, di akhirat. Tawaran itu nggak pernah Allah berikan. Betul. Tawaran itu cuma di dunia. Kalau kita tuh pasti akan memberikan semua yang hari ini kita miliki di dunia, kenapa nggak kita berikan sekarang? Oke. Ada di sana nggak ada kesempatan. Artinya jangan sampai menyesal ketika udah di dalam tanah ya. Iya. Karena di dalam tanah nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan lagi, Masya Allah, luar biasa. Jadi ingat ya, kita memperhatikan ketakwaan secara pribadi ataupun mungkin anak buah kita itu justru bukan faktor penghambat bisnis, justru faktor untuk meningkatkan bisnis itu secara mungkin di luar logika kita ya. Sebenarnya yang namanya berkah itu sebenarnya tidak sekedar untung saja sebenarnya. Bisa jadi memang bisnis kita mungkin biasa, standar aja. Artinya maksudnya jangan takut gitu loh, nyuruh karyawannya kalau azan suruh aja sholat. Kan kadang-kadang malah gimana nih si A sholat, jangan bilang apa, jangan lama-lama sholatnya. Kan orang-orang kayak Jumatan gitu. masih buka. Iya. Lagi viral nih, Jumatan dipecat ya kan. Nah tapi insya Allah kalau di Abu Dhani, Masya Allah ya, justru waktu ibadah itu itu sebenarnya nomor sangat 1 diutamakan ya. Seperti itu. Karena ya tadi kita memahami kan, ya selama-lamanya kita di dunia, berapa lama sih kita menikmati bisnis kita? Oke. Paling kan cuma 70 tahun, setelah itu kan selesai. Dan seandainya kita selesai hidup kita itu selesai, no problem. Tapi jadi masalah setelah kita meninggal kan, ternyata kita nggak selesai di situ aja. Kita akan ketemu episode kedua hidup kita, kita akan masuk alam kubur, kita akan ketemu padang mahsyar, kita akan ketemu akhirat gitu nah. Dan di sana tuh dibanding dunia nggak ada apa-apanya gitu nah. Itu sehingga dunia ini kalau dibandingkan padang mahsyar aja mungkin seperti titik. Nah jangan sampai yang titik ini membuat kita tuh menyesal selama-lamanya gitu kan. Meskipun dunia ini memang titik, tapi ini menjadi harga mati buat kita. Ini menjadi segala-galanya dan ini nggak boleh main-main. Sehingga titik ini sebenarnya wajib sukses, wajib berhasil. Jangan sampai masuk neraka bahkan singgah sekalipun. Betul. Masya Allah luar biasa sekali. Nah kemudian Mas Budi. Mas Budi ini kan kemarin cerita juga kalau ada cabang yang udah orang itu loyalnya udah lama gitu. Itu dikasih gitu aja. Cabang usaha, susah-susah ngerintis, begitu udah rame dikasih ke karyawannya. Kok bisa kayak gitu Mas Budi? Itu biasanya ke tim, terutama tim-tim awal lah yang istilahnya itu sama-sama membangun dan menumbuhkan Abu Dhani. Apa nih yang ada di pemikiran Mas Budi? Kan kadang-kadang jangankan
cabang usaha nih ya. Iya. Jangankan cabang usaha dikasih, barang bekas aja nggak dipakai. Kadang-kadang orang tuh susah mau ngasih gitu. Masih mikir 10 Masih mikir, sekali. ini apa yang ada di mindsetnya seperti apa itu? Ya. Yang pertama sebenarnya ulun itu kalau melihat harta berlebihan saja di rumah itu ternyata bisa nangis. Misalnya dulu kayak awal nikah kan banyak kado, banyak spray ditilam, banyak bantal lebihan. Itu bisa nangis. Kenapa nangis? Karena khawatir bahwa benda itu tidak kita pakai, tidak kita manfaatkan. Maka apa jawaban kelak ketika kita di akhirat ketika Allah nanyakan hal itu? Masya Allah. Karena ketika dikasih itu biasanya lo minta ke istri segera aja dibagikan terus. Kalau ada pengantin langsung bungkus semuanya. Jangan sampai ada. Artinya dari sisi landasan ilmu pikir seperti itu landasannya. Kemudian dari sisi outlet tadi, sebenarnya ulun ini tipikal orang yang sudah tidak terlalu punya obsesi terkait dunia. Secara pribadi ya. Itu sehingga ketika ada outlet yang berkembang daripada ulun pusing mikirin, ya sudah julung orang lain aja mikirin. Karena kan rezeki sudah diatur, kita tuh intinya sampai kapanpun rezeki itu ada. Gitu. Kalau sudah rezeki itu tidak ada berarti kita mati. Itu aja. Allah luar biasa banget. Gitu. Ya. Jadi nggak takut kehilangan rezeki ya. Dengan membagikan salah satu cabang produk cabang usahanya begitu ya. Karena rezeki sudah teratur, sudah tertulis dan kita tuh tidak mungkin kehilangan rezeki kita. Insyaallah. Ngelamar aja yuk kita jaga ya Mas Rudi. Dapat cabang usaha gratis. Sampai sekarang udah berapa titik tuh Abude-nya tuh? Banyak, kalau di Banjarmasin aja mungkin puluhan. Di luar ada juga Plehari, kemudian Kandangan ada, Paringin ada, sampai Tanjung yang terjauh. Sampai Tanjung ada juga. Meskipun sekarang juga kita punya niat mudahan bisa sampai keluar Kalimantan. Cuma kita masih belum ketemu polanya. Karena sekarang banyak bisnis yang mulai menasional. Dan orang sudah banyak bilang bahwa Abude ini sangat layak untuk menasional. Kenapa nggak digas-gas katanya? Oke. Tapi lagi cari formulanya untuk ke sana ya? Iya. Di lain sisi saya juga kurang bergairah. Makanya saya cari tim yang bisa melakukan itu. Gitu. Oke. Masya Allah. Jadi mungkin ini segmen terakhir ya, sekaligus closing statement juga ya, menarik nih. Jadi tips berbisnis, tapi tidak hanya bagaimana bisnis itu tidak hanya bermanfaat buat si owner dari sisi profit, tetapi bermanfaat juga untuk umat dan otomatis juga untuk negeri ini. Apa tuh? Ya. Idealis banget pertanyaannya ya. Lah iya, kan kita ini kan sedang negeri kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Banyak permasalahan, banyak PHK sekarang. Perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Bagaimana kemudian istilahnya merayu Allah nih dengan cara-cara bisnis jalan langit begitu supaya keberkahan itu Allah tuh ridho dengan kita menjalankan bisnis itu. Akhirnya orangnya menjadi lebih baik. Dengan orang menjadi lebih baik, insya Allah kan negeri juga terimbas kan. Nah, oke, monggo wes. Berat banget nih. Kan udah sering ngisi-ngisi seminar juga. Apa bikin komunitas ya kan ya? Iya. Apa komunitas apa namanya? Komunitas ada Asalim kan, Asosiasi Pengusaha Muslim. Asosiasi Pengusaha Muslim. Yang ini murni memang kita yang diajarkan itu bukan tips dan triks, tapi murni memang mindset bisnis. Nah, ya wes toh biasa sudah membawakan seminar ya langsung aja gratis. Karena kita menganggap bahwa pengusaha sekarang itu menjadi penentu sebuah kebijakan. Coba kalau kita melihat bahwa tidak ada satupun hari ini yang itu tidak tunduk dengan pengusaha, siapapun dia. Kita bisa undang-undang yang terjadi. Bahkan Amerika sekalipun, dia pun juga tunduk dengan pengusaha. Sehingga memang kapasitas seorang pengusaha untuk sebuah perubahan negeri itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat generasi pertama, itu generasi sahabat, itu dari 10 yang Allah janjikan masuk surga, itu 9 itu pengusaha. Dan 9 inilah tokoh-tokoh perubahan penting yang membawa peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam. Dari peradaban penyembahan kepada sesama manusia atau berhala menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengusaha itu punya potensi yang luar biasa. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan kebaikan. Sehingga hadirnya itu senantiasa dinantikan dan ketiadanya itu dirindukan. Sehingga jadilah pengusaha-pengusaha yang dia itu seperti tehelat-tehelat cantik di muka bumi itu yang tak sepasang mata pun bisa berpaling darinya. Dan pengusaha seperti itu hanya ada
ketika dia menjalankan bisnisnya sesuai apa yang Allah inginkan, sesuai apa yang Allah minta, yaitu bisnis yang berkah. Bisnis yang itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang Allah minta. Bisnis yang sesuai dengan metode Rasul dan metode Islam. Seperti itu. Menarik ya kata-katanya, saya tertarik sekali. Bahkan sebuah pemerintahan dalam sebuah negeri pun akan tunduk kepada yang namanya pengusaha. Iya. Ini kata kunci. Iya, wah, tambah berat kayak gitu ya. Enggak, kata kuncinya gini. Jadi ini sebenarnya menjadi tambahan motivasi dong mestinya ya. Buat sahabat-sahabat Inspira Movie untuk ternyata kalau kita mau merubah negeri ini nggak melulu harus masuk partai dong. Iya. Iya kan? Dan juga yang perlu diingat bahwa sesungguhnya kejoliman itu pasti akan menang. Tatkala orang-orang yang bisa melakukan perbuatan baik itu diam, apalagi diamnya pengusaha, dan itu bisa besar banget dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dan itu kadang-kadang nggak berasa ya? Iya, karena itu dosa kan ada dosa. Dia merasa baik-baik saja, padahal bahaya banget. Yang penting aku nggak nyakitin orang, tapi sebenarnya dia mendiamkan situasi. Iya. Karena terkadang orang tidak terpikat itu ada dosa fardu kifayah, dan itu sebenarnya termasuk dosa fardu kifayahnya dia. Ketika misalnya kita melihat negeri ini ada problem misalnya, sebenarnya setiap kita tuh punya kewajiban yang sama sampai masalah itu tuntas. Selama masalah itu tidak tuntas, sebenarnya setiap kita yang memiliki kapasitas dalam bidang itu kena taklid. Masya Allah. Sebenarnya itu juga berlaku dalam setiap masalah yang lain. Ketika melihat perjinaan banyak, itu jadi fardu kifayah. Ketika kita melihat tadi japian masalah-masalah negeri dalam hal ekonomi, kemiskinan merajalela. Gitu. Masya Allah. Jadi, berdaging banget ya obrolan kita hari ini ya. Jadi menjadi seorang pengusaha, pedagang atau semacamnya itu bukan persoalan remeh-temeh ternyata ya. Iya. Bukan hanya permasalahan untung rugi. Iya. Bahkan ketika kita ingin merubah keadaan pun sebenarnya bisa. Iya. Dengan cara itu. Ya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki dengan di bidang itu. Kayak sampean kan ini salah satu yang luar biasa. Mungkin sampean berbicara di sini itu bisa mengalahkan pengaruh ulun. Bisa jadi pengaruhnya lebih besar. Ulun mungkin berbicara cuma di karyawan yang ratusan tadi. Oh iya. Cuma duduk sini tuh. Karena lebih disebar. Ya meskipun tidak ada karyawannya, cuma ya tadi pengaruhnya kan bisa ribuan. Oh iya betul. Saya lihat yang nonton 2.000, 3.000 aja. Jadi, tapi justru ini kan transfer ilmunya dari seorang Mas Budi Permana ya kan. Jadi memang Inspira Movie ini sangat bersyukur sekali ya. Kayak seperti malam ini bertemu dengan sosok Mas Budi Permana nambah ilmu lagi. Amin. Jadi memang alhamdulillah saya sih juga mengajak sahabat-sahabat semua ya yang di rumah itu, yuk kita berjuang untuk negeri ini tuh dengan cara yang kita bisa lah gitu loh. Jangan cuma rebahan aja gitu ya. Iya, kan? mager, malas gerak. Apalagi corona kemarin, itu habis corona selesai tetap ada bangkit-bangkit. Iya. Betul. Padahal ini arahnya kita bangkit sekarang ini. Mestinya. Lihat inilah momen sebenarnya kemenangan semakin dekat, terutama di 2024 nanti, 2025. Dan itu masanya kita. Kesempatan sebenarnya. Iya, kesempatan emas. Karena seperti situasi seperti di restart ya sekarang ini. Iya, lo lihat. Oke. Kita sudah kemarin mengalami masa-masa berat kan. Corona selama beberapa tahun, semuanya merunduk gitu nah. Kejoliman semakin merajalela. Nah, ini arahnya kita. Kita nggak boleh diam. Oke, Masya Allah luar sekali. Oke, Mas Budi Permana, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah juga kita bersyukur juga Allah memberikan rezeki, kesehatan. Malam ini kita bisa ngobrol yang luar biasa sekali. Tidak hanya menambah pengetahuan terkait dari sisi bisnis saja, tapi juga bagaimana kita mengatur, memanage sebuah usaha itu dengan cara langit begitu ya. Iya. Oke, sahabat-sahabat Inspira Movie. Oh ya, hampir lupa ini. Terima kasih buat CHTTN bajunya, dan ini ada oleh-oleh dari Inspira Movie by CHTTN. Alhamdulillah. Nih, silahkan diterima Mas Budi. Pemerannya apa nih? Rahasia. Nah, nanti kalau saya sebutin malu kan badannya kita gede. Oke, jadi ini CHTTN hadiah buat Mas Budi. Kenang-kenangan dari Inspira Movie. Oke.
Jadi ini sahabat-sahabat Inspiramovi yang nonton kalau mau bikin kaos itu di CHTTN aja. Siap. Kenapa? Karena sudah bahannya bagus, harganya murah, dan tempatnya tuh buat nongkrong juga enak di situ. Masya Allah. Oke, monggo Mas Budi, silakan diterima. Terima kasih. Oke, sahabat Inspiramovi, ketemu di lain kesempatan kita dengan bintang tamu yang tidak kalah spesial, ya. Terus share video-video kita, jangan lupa komen juga dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.